Buku adalah jendela dunia. Dengan membaca buku dapat menambah wawasan, seolah-olah kita mengelilingi dunia. Kali ini, tim Mau Tahu Ya akan mencoba membangkitkan semangat membaca di Kota Tebing Tinggi. Dan untuk itu, ikuti terus perjalanan kami mengulas tentang sejarah perbukuan di Kota Tebing Tinggi di channel Mau Tahu Ya? Sahabat sekalian, dalam upaya mengukur masa lalu sebuah kawasan, apakah peradabannya bagus, baik atau tidak, maka salah satu tolak ukurnya adalah ada atau tidaknya tempat-tempat yang menjual, memproduksi, serta mendistribusikan sumber-sumber pengetahuan yang ada. Di masa lalu, ukuran dari peradaban dan pengetahuan masyarakat di sebuah kawasan bisa dilihat dari apakah ada di tempat itu sumber yang mampu memproduksi dan mendistribusikan sumber pengetahuan seperti buku, surat kabar, dan majalah. Di Kota Tebing Tinggi sendiri, sejak lama keberadaan sumber-sumber pengetahuan itu, misalnya toko buku, patut dicatat sudah ada sejak Kota Tebing Tinggi ini tumbuh dan berkembang. Paling tidak bisa ditelusuri bahwa di masa kolonial Belanda ada beberapa toko buku yang menjadi sumber bagi masyarakat di kawasan ini untuk mendapatkan pengetahuan serta informasi dari berbagai tempat di luar kawasan mereka. Paling tidak, berdasarkan penelusuran kita, ada beberapa toko buku yang usianya mungkin sampai hari ini sudah memasuki generasi ketiga dari pendirinya. Sebut saja misalnya toko buku Bahtera yang ada di Penaikan Jalan Suprapto. Demikian juga dengan toko buku Malabar yang ada di Persimpangan 4 Jalan Ahmad Yani. Kemudian ada lagi toko yang cukup fenomenal di masa lalu, yaitu toko buku M. Said Lubis. Ketiga toko buku ini bisa mewakili zamannya atau bisa menjadi saksi sejarah bisu tentang peradaban Kota Tebing Tinggi dalam kaitannya dengan pengetahuan, produksi dan distribusi buku, majalah maupun surat kabar. Bisa kita perhatikan bahwa toko Bahtera misalnya, berdasarkan informasi yang kami peroleh, itu sudah ada sejak zaman awal kemerdekaan, yang dibangun atau didirikan oleh seorang warga etnis Tapanuli. Dan hingga hari ini diperkirakan toko Bahtera itu masih hidup, masih terus menjual buku dan surat kabar serta majalah
dan kini sudah dikelola oleh cucu dari pendiri toko itu. Kemudian toko Malabar juga dari informasi yang ada juga sama, saat ini dikelola oleh anak dari cucu dari pendiri toko itu. Sedangkan toko buku M. Said Lubis juga mengalami hal yang sama, namun nasibnya sedikit lebih miris dibandingkan dua toko yang ada. Karena saat ini sebagai toko buku sudah tidak kelihatan lagi karena diganti dengan bahan dagangan yang lain. Oke Sobat Kepo, kalau yang mungkin seumuran saya di tahun 97 hingga 2000, pada zaman dulu itu ada Piala Dunia ya, Piala Dunia atau zaman-zamannya majalah Bobo tabloid, pasti mampirnya kemari. Karena saya waktu SMP sering kemari beli koran, beli majalah. Pokoknya yang sejaman sama kita Ya. pasti tahu lah. Bobo semua di sini. Pokoknya Bahtera Plaza. Jadi kita tanya Bahtera. toko buku Bahtera. Nah, jadi kita tanya, penasaran, kira-kira tahun berapa ini berdiri, Pak? Iya. Tahun 1947, 2 tahun setelah merdeka, Pak. Iya. Orang tua itu dengan itu. Di sini, Pak ya. Iya. Asli orang Tebing ya Pak? Merantau dari kampung kemari. Ya. Kampungnya mana? Kampungnya Mendeling. Mendeling ya, Pak. Oh, mari. Jadi memang awalnya memang bubur dari awal, Pak. Dari awalnya surat kabar. Surat kabar. Ada waspada, mulai terbitnya waspada sampai Jadi apa yang melatar belakangi Bapak usaha buku ini, Pak? Kenapa usaha yang lain? Kan? Orang kan banyak usaha makanan, usaha minuman. Bapak kenapa memilih buku ini sebagai bisnis? Ini kan bisnis kan orang tua. Jadi kita yang meneruskan. Meneruskan ya, Pak ya? Jadi di sini kira-kira pengunjungnya itu Pak dari kalangan mana aja, Pak? Dari kalangan dari luar kota juga. Luar kota juga. Kalau dari buku yang sering dicari orang atau paling laris, Buku ternak ya. Pernah ya? tentang peternakan ya, pertanian. Jadi memang mau buku dari buku pelajaran, tabloid, buku ternak, semuanya ada di sini, Pak ya. Memang khusus buku dia. Buku dan majalah. Jadi Pak dari 1947 hingga sekarang kira-kira perkembangan buku di Tebing ini kayak mana, Pak? Masih merosot ya. Ya, Kita jauh. karena apalagi sekarang sudah ada gadget, Android. Itu masalah juga ya. Jadi mungkin di sini juga kami menghimbau kepada sahabat buku sekalian, kita galakkan lagi minat membaca buku, Iya. karena buku itu data otentik disimpan di lemari bisa. Ya, kalau Android nggak ada paket nggak bisa baca buku. Kalau ini kapanpun bisa baca buku dan langsung ke iya Pak, Bahtera, ke Bahtera ya. Ayo kemari kita beli buku di sini. Bisa kita lihat koleksi-koleksi di Bahtera. Oke Sobat Kepo, karena kita tadi sudah menunggu owner dari Gunung Malabar, mungkin belum tiba karena mungkin ada kesibukan lain. Jadi langsung saja kita tanya soal tahun berdirinya Gunung Malabar ini, dan tentunya sudah mendapat izin dari sang pemilik toko ini. Oke Kak, bisa dijelaskan kira-kira mulai dari tahun berapa untuk Gunung Malabar ini berdiri? Toko Malabar ini sekitar tahun 1920. 1920, berarti 25 tahun sebelum Indonesia merdeka. Dari dulu memang udah toko buku ya? Kalau dari dulu, kalau aku di sini ya pasti toko buku. Iya. Cuman kalau ada cerita ini tokonya buku apa? Cuman mungkin ada masukan di toko buku lah. Oh, jadi dari 1920 itu awalnya toko rempah-rempah, tepung ya, berbagai rempah-rempah dapur. Jadi itu dulunya awalnya Iya, ya. sampai sekarang juga. Dan namanya juga diambil dari nama gunung, Gunung Malabar. Ya Kak, jadi
di sini jenis-jenis buku apa aja yang dijualnya? Di sini jenis buku tentang agama, tentang Tentang apa ya Kak? Islam lah ya. tentang Islam. Semuanya tentang Islam. Iya. Tentang perjalanan Nabi. Perjalanan Nabi, Kalau buku yang paling laris Kak, apa di sini yang paling laris yang lagi paling laris jual? tuh fikih lah, tentang fikih, tentang Sirah Nabawiyyah, Terus Kak lagi? tentang fikih, Sirah Nabawiyyah, terus sama fadilah-fadilah amal, fadilah sedekah itu yang sering jamaah-jamaah tablik sering datang kemari. Berarti kalau untuk ustadz-ustadz apa namanya Kalau soalnya pemuka agama belinya kemarin juga gitu. ya, karena sini juga jual buku kayak tentang kitab-kitab kuning gitu kan. Kitab kuning. Arab Melayu, buku-buku madrasah. Iya iya. Oh, dari sini. Sahabat Lipo, saat ini kita sudah ada di loket atau juga counter pembuatan kartu anggota. Artinya bahwa setiap masyarakat atau siapapun yang ingin menikmati fasilitas dari perpustakaan Kota Tebing Tinggi, tentunya ada proses dan harus memiliki kartu anggota, benar ya Mbak? Dengan Mbak siapa namanya? Bakti. Iya, Mbak Okti. Nah, boleh nggak dijelasin proses untuk pembuatan kartu anggota yang ingin memiliki kartu anggota supaya bisa menikmati fasilitas yang ada di perpustakaan Kota Tebing Tinggi? Syaratnya kalau untuk umum membawa fotokopi KTP 1 lembar, Oke. itu aja. Kalau untuk mahasiswa juga sama, membawa fotokopi KTP 1 lembar. Kalau pelajar dia membawa fotokopi Kartu pelajar. kartu tanda pelajar. Nah, Itu gratis. gratis, semua gratis di Oke. sini. Dan langsung selesai atau Langsung selesai. dan langsung bisa dipakai? Oke. Itu dia sahabat Kepo, proses pembuatan kartunya ini cukup mudah, jadi nggak usah berlama-lama lagi, manfaatin fasilitas perpustakaan yang ada untuk mencerdaskan diri kita. Ya, sahabat Kepo, saat ini kita sudah bersama Pak Khairil, Kepala Dinas Perpustakaan Kota Tebing Tinggi. Tentunya kita akan berbincang-bincang Pak sedikit mengenai buku dan perpustakaan. Ya, kita pengen tahu dulu sebenarnya gimana nih perkembangan perpustakaan di Kota Tebing Tinggi. Ya, alhamdulillah perkembangan kita perpustakaan cukup bagus. Masyarakat Tebing Tinggi sangat dinamis dan sangat butuh akan perpustakaan sebagai kota yang berkembang dan juga kota yang mengedepankan kualitas SDM. Tentu buku-buku merupakan satu kebutuhan yang sangat nyata. Maka oleh karenanya perpustakaan Tebing Tinggi sejak kita bangun kembali dengan pendekatan modern, yaitu pada tahun 2005 oleh Pak Insinyur Haji Abdul Hamid Hasibuan, perpustakaan ini dibangun dan kita lengkapi. Dan setiap tahun ini ada perkembangan-perkembangan, baik berupa inovasi-inovasi, layanan dari berbagai bentuk, terus kita kembangkan. Kemudian pengunjung kita alhamdulillah cukup luar biasa. Di Tebing Tinggi perpustakaan ada 215 perpustakaan. Dari 215 perpustakaan itu, dalam data tahun itu pengunjung kita lebih dari 1.200.000 orang. Coba kita bandingkan, penduduk Tebing Tinggi hanya 173.000. Sementara pengunjung perpustakaannya 1.200.000 orang lebih. Itu artinya 7 kali lipat dari jumlah penduduk. Itu luar biasa. Dan ini persentase yang sangat tinggi sekali, dan bahkan ini melebihi nasional kalau dibanding dari jumlah penduduknya dengan pengunjung perpustakaan. Jadi Tebing Tinggi ini alhamdulillah karena masyarakatnya sangat ramah dan juga letak strategis kita sebagai kota satelit. Kita ini kan kota penyangga dari kota Medan. Perguruan tinggi banyak di Medan, perguruan tinggi juga ada di Tebing. Tentu orang sangat membutuhkan ini. Makanya perpustakaan Tebing bukan hanya dinikmati oleh masyarakat Tebing, tapi juga masyarakat sekitar. Bahkan dari Medan, Bandar Kalipah itu sengaja datang kemari adalah untuk wisata buku. Anak-anak dari sekolah-sekolah sekitar sana itu sering datang kemari. Nah, begitu juga daerah Serge, daerah Simalungun datang kemari. Jadi itu sangat membahagiakan kita. Kemudian buku-buku yang kita sediakan juga buku-buku yang up to date. Rata-rata buku-buku yang kita sediakan itu adalah buku-buku berkelas, bestseller. Di samping juga kita bersyukur beberapa tahun terakhir penulis-penulis Tebing Tinggi itu sudah bermunculan.
sudah ada komunitas penulis tebing tinggi, sudah banyak buku-buku karya mereka diserahkan ke kita sebagai bukti nyata karya-karya mereka. Dan ini sangat menggembirakan. Dan ada anak kita, dari anak sekolah kita tebing tinggi, dari SMA Negeri 1, sekarang kuliah di Malang. Dia menulis buku cerita. Itu sudah dibaca orang lebih dari 7 juta orang. Buku itu. Ini hal yang luar biasa, kita bangga. Dari mana semua itu? Itu dari kebiasaan mereka membaca buku dengan mengunjungi perpustakaan. Mereka adalah pengunjung-pengunjung teladan kita, sehingga melahirkan karya-karya terbaik. Guru-guru kita di tebing sekarang mulai lagi giat. Jadi banyak yang kita syukuri perkembangan akhir-akhir ini. Di samping IT yang sekarang lagi marah, ini juga sangat digandrungi oleh generasi muda kita. Generasi milenial luar biasa. Mereka sangat dinamis dan mereka juga sangat cakap dengan perkembangan teknologi. Koleksi paling unik atau mungkin paling lama di perpustakaan ini ada nggak Iya, sih, Pak? ada. Kita punya buku kuno. Jadi ada satu tempat khusus di bawah, lantai 1, nanti silakan dilihat. Itu ada buku-buku kuno kita yang sudah puluhan tahun dan bahkan ratusan tahun. Dan kita alhamdulillah ada. Dan pembacanya ini pun ada 1-2 orang yang khusus lah, yang bisa mengerti bahasa Belanda, bahasa Inggris ya kan. Nah, jadi bukunya itu namanya buku kuno, itu buku-buku bahasa Belanda. Cukup komplit sebenarnya koleksi perpustakaan Kota Tebing Tinggi ini ya, Pak ya? Ya alhamdulillah, walaupun tidak 100%, tidak maksimal, tapi dari sisi-sisi kebutuhan terpenuhi. Nah, masih banyak yang kurang, iya. Karena lokasi kita terbatas, ya kan? Masih banyak yang kurang, makanya kita berharap masyarakat yang berminat ingin mewakafkan buku, kita terima dalam bentuk buku, jangan dalam bentuk uang. Kita butuh bukunya, bukan uangnya. Jadi kalau buku silakan beli sendiri, letak di sini, kita catat dengan baik. Nah, dan itu buku kita layankan apakah di sini atau di rumah baca kita atau di sekeliling atau di tempat-tempat masyarakat yang punya taman bacaan. Pasti akan bermanfaat. Akan bermanfaat buku. Selama buku itu bisa dibaca dengan baik, pasti ada manfaat. Oke, Pak. Terakhir, kira-kira tadi mungkin tuh harapannya terhadap untuk mengembangkan perpustakaan Kota Tebing Tinggi ini bukan tanggung jawab pemerintah tapi juga tanggung jawab kita bersama. Iya. Nah, pesannya untuk orang-orang yang mungkin kurang suka dengan buku nih, Pak. Nah, apa yang disampaikan ke penonton kita? bagi pemustaka, saya menganggapnya tetap pemustaka walaupun mereka jarang membaca buku. Iya. Silahkan luangkan waktu karena membaca buku tidak ada ruginya. Salah satu yang paling bermanfaat dalam mengisi waktu kosong adalah membaca. Ya, terima kasih Pak Khairul buat informasinya. Nanti kita bakal lanjut untuk meliput dan tentunya penasaran dengan ruangan untuk buku-buku kunonya. Ya. Selamat beraktivitas kembali. Terima kasih, Pak. Ya, sahabat Kepo, saat ini kita ada di lantai 1 perpustakaan Kota Tebing Tinggi. Dan salah satu yang menarik di ruangan ini adalah kita bisa lihat koleksi buku kuno. Ya, walaupun tadi sempat kita tanya juga bahwa ini banyak menggunakan bahasa Belanda. Jadi artinya bahwa cukup komplit koleksi-koleksi buku sampai buku-buku yang berbahasa Belanda yang mungkin beberapa puluh tahun bahkan ratusan tahun ini ada di koleksi perpustakaan Kota Tebing Tinggi. Kita bakal ambil satu untuk melihat seperti ini. Colonial Student. Wow. Oke. Ini pakai bahasa Belanda dan masih terawat sangat baik. Oke, kita lihat ini bagian belakangnya. Jadi memang menggunakan bahasa Belanda ya. Ini salah satu contohnya. Dan tentunya masih banyak lagi koleksi yang lain. Buku merupakan tolak ukur pengetahuan dan peradaban yang baik pada suatu daerah. Dan keberadaan buku di Kota Tebing Tinggi sudah ada di zaman kolonial Belanda. Jangan pernah lupakan sejarah, karena kami akan selalu ada untuk sejarah Kota Tebing Tinggi. Jangan lupa like, comment, share,
and subscribe di channel Mau Tahu Ya.